Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memperoleh Hidup yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Kata Yesus, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, maka manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang abadi bersama Allah. Manusia yang memperoleh hidup abadi tidak akan mati lagi dan tidak dikuasai oleh maut dan dosa. Dan Yesus telah diberi kuasa dan wewenang oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dapat membawa manusia menuju kehidupan yang abadi. Setiap manusia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal dengan mengandalkan usahanya sendiri atau dengan mengandalkan sesuatu yang berasal dari dunia ini. Yang mampu menyelamatkan manusia cuma Allah yang hadir dalam diri Yesus. Maka manusia yang ingin memperoleh hidup yang kekal bersama Allah di surga harus datang kepada Yesus. Sebab dengan rahmat dan pertolongannya, Yesus dapat menolong manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengungkapkan bagaimana caranya agar kita memperoleh hidup kekal. Pertama, dengan makan roti yang diberikan oleh Yesus. Roti di sini bukanlah roti biasa. Roti yang dimaksudkan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri yang biasa kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Maka Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai roti kehidupan. Artinya, dengan memakan tubuh Yesus dalam perayaan misa, kita umat manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Kedua, dengan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus menjadi syarat lain agar manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus berarti mau menerima dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Dan orang yang mau menerima dan mengakui Yesus pasti melakukan apa yang Yesus ajarkan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan melakukan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, memperoleh kehidupan yang kekal seharusnya menjadi tujuan hidup setiap umat Katolik. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi seluruh tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab
Jikalau kita sudah menetapkan tujuan hidup kita adalah memperoleh kehidupan yang kekal, maka seluruh kekuatan, daya, dan kemampuan kita akan kita arahkan menuju satu tujuan, yakni memperoleh hidup yang kekal. Inilah prinsip yang sesungguhnya menjadi nafas kehidupan gereja dari abad ke abad. Kita mengetahui bahwa perjalanan gereja Katolik sejak para rasul tidaklah mudah. Ke-12 rasul, tidak termasuk Yudas Iskariot yang bunuh diri, memilih untuk rela mati daripada mengingkari dan meninggalkan iman mereka akan Yesus. Sebab para rasul tahu dan sadar bahwa mereka ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesuslah satu-satu penyelamat sekaligus jalan menuju kehidupan yang kekal. Hal yang sama mendorong para pengikut Yesus, yakni para martir yang rela mati demi Yesus. Bagi para martir, kematian karena iman kepada Yesus menjadi pilihan paling utama daripada hidup tanpa keselamatan kekal. Saudara-saudari terkasih, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia menjadi tantangan iman kita. Kita tahu dan merasakan bahwa pada awal munculnya COVID-19, hampir semua gereja ditutup sebab para pemimpin gereja tidak ingin rumah ibadat termasuk gereja menjadi tempat penyebaran virus 19 yang dapat merugikan umat Katolik. Namun, sesungguhnya apa yang kita rasakan saat gereja-gereja ditutup tidak sebanding dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh umat Katolik pada abad pertama sampai abad ketiga Masehi. Saat itu, banyak umat Katolik yang dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara, dan dibunuh. Maka kita mengenal katakombe, yakni ruang bawah tanah di Roma. Pada awalnya, katakombe menjadi tempat persembunyian umat Kristiani yang dikejar-kejar oleh penguasa Romawi saat itu. Banyak dari mereka ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sebagai martir. Namun, mereka tetap setia dalam iman kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Sebab mereka tahu dan sadar bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus. Apakah sudah membuat dan menetapkan tujuan hidup kita, yakni untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Bantulah kami supaya iman kami tidak goyah di tengah berbagai tantangan, kesulitan, termasuk COVID-19. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.